Rahim qala musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bihi fid dharain amin. Wa qad ra'a ba'du suyukhi ba'dul ulama'i fil manam. Faqala lahu ma khabaru tilkal ulumil lati kunta tujadilu fiha wa tunaziru 'alaiha. Diriwayatkan sebagian masyayikh mereka ini bermimpi melihat sebagian ulama yang sudah meninggal di dalam mimpi. Terus bertanya, bagaimana kabarnya ilmu-ilmu yang dulu waktu kalian hidup ini kalian perdebatkan, kalian munadharah, mujadalah. Itu bagaimana kabarnya? Dijawab oleh ulama yang sudah meninggal ini. Fa basata yadahu wa nafaha fiha, dia dibuka tangannya disebul ini anafahu fiha wa qala tahat kulluha haba'an mansura, semuanya hilang. Ilmu-ilmu yang diperdebatkan itu ibaratnya pasir yang debu-debu yang berterbangan, enggak ada faedahnya. Wa man tafa'tu illa bi raq'ataini khallasatali fi jawfil laili, yang saya dapat manfaat setelah mati ini adalah 2 rakaat yang ikhlas di waktu malam. Yang ilmu-ilmu dulu diperdebatkan ini tidak ada faedahnya sama sekali. Ada salah satu ulama namanya Imam Khalil. Imam Khalil bin Ahmad ini gurunya Imam Sibawayh. Dulu Imam Sibawayh ini muridnya Imam Khalil bin Ahmad dalam nahwu. Setelah itu menurut cerita Imam Sibawayh ini alim, muridnya ini alimnya luar biasa, bahkan melebihi gurunya kealimannya. Jadi bisa seorang murid itu lebih alim dari gurunya. Sampai-sampai ini banyak murid-muridnya Imam Khalil ini pindah ngaji sama muridnya, sama Imam Sibawayh. Nah, terus karena ilmu nahwu itu kan ilmu yang kalau terlalu mendalam ini ya isinya ya perdebatan, isinya dialog, isinya debat. Kalau terlalu mendalam, kalau biasa-biasa saja nggak masalah. Tapi kalau terlalu mendalam, kalau orang mempelajari nahwu ya hanya sekira bisa baca Al-Quran, memahami Al-Quran, memahami hadis, baca-baca kitab itu cukup. Tapi jangan terlalu mendalam. Kalau mendalam ya hanya perdebatan. Hanya Imam Khalil ini, beliau ini rihlah, menjauh, uzlah, diberi ilham oleh Allah ilmu baru. Beliau ahli ilmu arud. Ilmu arud itu ilmu tentang syair, syair. Fa'ilun, mustaf'ilun. Arud itu ada 16 kalau nggak salah itu. Mustaf'ilun, fa'ilun, apalah itu di nadam-nadam begitu lagu-lagunya, apa baharnya rojas, baharnya tawil. Ono tahu ngaji arud belum? Bahar-bahar. Jadi syair itu ada lagunya beda-beda, namanya bahar. Itu dulu yang menciptakan Imam Khalil bin Ahmad. Setelah beliau menciptakan ilmu arud, ini santri-santrinya ini yang ngaji sama Imam Sibawayh kembali ngaji sama Imam Khalil. Itu ada cerita begitu Imam Khalil. Alim luar biasa Imam Khalil itu. Terus ada orang setelah Imam Khalil meninggal, ada orang mimpi ketemu Imam Khalil bin Ahmad, ditanya. Jawabannya itu, ma ra'aitu anfa'a min qouli subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa huwa akbar. Setelah saya mati itu, kata Imam Khalil bin Ahmad itu, yang paling bermanfaat untuk beliau itu bukan ilmu arudnya, ilmu syairnya, ilmu tata bahasa Arab, bukan, tapi ucapan-ucapan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar itu, al-baqiyatus shalihat. Ini diriwayatkan dari Imam Nasir bin Ali al-Jahdami cerita ini. Dalam riwayat lain, dalam kitab Al-Qut itu Imam Khalil juga yang diceritakan ini. Beliau jawabannya itu dari Imam Abduh At-Tirmidzi. Syekh Nasr bin Ali yang meriwayatkan. Beliau yang mimpi, Nasr bin Ali bermimpi.
Oh, dari ayahnya yaitu Syekh Ali. Yaqulu ra'aitul Khalil bin Ahmad fil manam. Saya lihat Imam Khalil bin Ahmad dalam mimpi itu. Ma fa'ala bika rabbuk. Apa yang Allah perbuat padamu ini setelah meninggal? Jawabannya Khalil, ghafarali, saya diampuni. Bimana jauta? Lah, sebabnya apa? Selamatnya gara-gara apa? Bila haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Karena Imam Khalil bin Ahmad banyak berzikir la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hauqalah. Dari dua riwayat ini, beliau yang ahli arot, ahli adab, ahli syair, ahli nahwu. Bagaimana itu? Kaifa wajata ilmaka? Ilmumu yang tentang nahwu, arot, adab, syair itu bagaimana? Wajadtuhu habaan mansura. Tidak ada faedahnya. Karena ini kalau mendalam yaitu tadi hanya memperdebatkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Yang bermanfaat ternyata kesimpulannya apa? Ya zikir, tasbih, tahmid, tahlil, hauqalah, itu kesimpulannya. Kalau dalam yang dinukil Imam Ghazali tadi, 2 rakaat sholat malam itu yang manfaat. Wa fil hadisi madalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi ila utul jadala, dalam hadis. Ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Tidak tersesat satu kaum setelah mendapat hidayah. Maksudnya sudah masuk Islam, orang pasti selamat. Kalau sudah masuk Islam, dapat hidayah, pasti selamat. Kecuali tersesat lagi illa utul jadala. Kalau mereka ini oleh Allah diberi takdir senang debat, ini celaka lagi ini. Kalau sudah masuk Islam, sudah dapat hidayah, amal, perbanyak amal, bukan perbanyak debat. Kalau sudah masuk Islam tapi senang debat, wah ini celaka lagi ini. Ini dalam hadis ini. Tsumma qara'a, lalu Nabi membaca ayat surat Al-A'raf ayat 58. Ma darabuhu laka illa jadalam balhum qaumun khasimun. Perumpamaannya Allah ini membuat perumpamaan, kaum membuat perumpamaan bagimu, orang-orang kafir membuat padamu jadal. Jadi orang kafir itu membantah Nabi. Setiap yang menyimpang itu senang mendebat dari dulu. Malak min qaumi Nuh senang mendebat Nabi Nuh. Gimana kamu ini kok Tuhan cuma satu, wong kita Tuhannya banyak, ini debat apa ini? Apa ini Muhammad ahli sihir? Muhammad ini cuma bisanya memecah belah. Itu mendebat, senang mendebat, orang kafir itu begitu. Enggak mau iman tapi sering debat. Buktikan kalau kamu nabi, mana mukjizatnya kalau kamu bisa menurunkan malaikat yang mengawalmu. Kami lihat ada pengawalnya malaikat itu loh. Nah, gitu. Loh kamu nabi kok miskin, tidak punya uang, harusnya kaya. Debatnya orang kafir senang debat. Lah orang muslim kok senang debat, ini dibuat perumpamaan oleh Nabi. Celaka, senang debat celaka. Fafil hadisi fi makna qoulihi ta'ala. Tapi nanti ya ada debat yang diperbolehkan, nanti ada untuk menegakkannya hak, ada nanti pembahasan. Cuma ini disampaikan terus Imam Ghazali supaya orang itu jauhi perdebatan kecuali yang bermanfaat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Ini semakna dengan hadis tadi ketika ahli tafsir menafsirkan ayat surat Al-Imran ayat 7 ini. Orang-orang yang di hatinya menyimpang. Siapa itu yang di hatinya menyimpang? Hum ahlul jadal alladzina annahum Allahu biqoulihi fahdharhum. Jauhilah orang-orang yang dikatakan hatinya zaighun, jauhi mereka. Ini hadis riwayat Sayyidah Aisyah. Diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Dalam riwayat lain, ketika Nabi membaca ayat ulul albab, lafaz ayatnya itu huwallazi anzala alaikal kitaba sampai penutupan ayat ulul albab.
Itu Nabi juga memperingatkan, idza ra'aital ladzina yatba'una ma tasyabaha minhu faulaika ladzina sammallahu fahdharuhum. Yang dikatakan oleh Allah qulubihim zaigh itu mereka orang-orang yang mengikuti yang tasyabuh, memperdebatkan ayat mutasyabihat misalnya. Misalnya apa maknanya hamim? Kenapa Allah melafadzkan alif lam mim? Itu apa sih mutasyabihat? Allah dikatakan istawa alal arsy. Allah punya tangan. Allah itu apa namanya di loteng. Apa itu kan mutasyabihat. Tidak usah diperdebatkan maksudnya yang seperti itu. Yang tahu Allah, ilmunya yang paling tahu Allah. Kita itu enggak boleh menafsirkan yang kita tidak tahu. Oh, enggak tahu maknanya. Biasanya ulama wallahu a'lam bimuradihi. Itu sudah tidak tahu, Allah yang paling tahu maknanya alif lam mim itu. Tidak usah diperdebatkan atau sesuatu yang itu tidak ada faedahnya. Buat apa emangnya kalau sudah debat masalah seperti itu? Dapat amal apa? Tidak ada faedahnya. Mending yang muhkamat, yang dipelajari itu ayat-ayat yang tentang hukum halal haram, caranya ibadah, sebuah kefarduan, sebuah sunnah Nabi, itu ilmu yaitu. Kalau yang mutasyabihat itu dari dulu sampai akhir zaman diperdebatkan, tidak akan pernah berakhir. Jauhi yang seperti itu. Faqala ya Aisyah, kata Nabi ini, ya Aisyah, idza ra'aitumul ladzina yajadu fihum alladina annallahu fahdharuhum. Katanya seperti itu, yang dikhitabi Sayyidah Aisyah. Kalau kamu lihat orang-orang senang mendebat itu, yaitu yang dimaksud Allah. Yang qulubum zaighun itu jauhi, tinggalkan. Wa qala ba'du salafi yakunu fi akhir zamani qaumun yuhlaqu alaihim babul amali wa yuftahu lahum babul jadali. Akan datang di akhir zaman golongan kaum yang digembok pintu amal, enggak pernah ngamal, dibuka pintu debat. Hariannya siang malam yang dipilihkan itu mendebat lawan-lawannya yang beda pendapat sama dia dicaci maki, didebat, dihancurkan kredibilitas, dihancurkan marwahnya. Seperti itu zaman akhir itu. Nah ini seperti ini tapi nggak pernah amal, sibuk debat nggak pernah amal, ditutup sudah pintu amal. Alhamdulillah. Dibukanya pintu perdebatan. Wa fi ba'dil ahbari annakum fi zamanin ulhimtum fihil amal wa sayati qaumun yulhamunal jadal. Dalam sebagian hadis ini, kalian ini para sahabat ada pada zaman yang diilhami oleh Allah untuk banyak beramal. Akan datang satu kaum yang mereka diberi ilham itu debat. Senangnya debat, ilmu tidak untuk diamalkan tapi diperdebatkan. Wa fil khabaril masyhur abghadul khalqi ilallahi ta'ala al-aladul khisam. Dari Al-Qur'an itu menyebut al-aladul khisam, orang-orang yang memusuhinya itu sangat keras, senang debat. Ini adalah dikatakan oleh Nabi abghadul khalqi ilallahi ta'ala, seburuk-buruknya makhluk yang paling dibenci oleh Allah itu yang senang memusuhi dan senang berdebat. Kalau memusuhi itu enggak tanggung-tanggung. Kalau memusuhi digunakan segala usahanya untuk memusuhi dan mendebat. Ini makhluk yang paling buruk di sisi Allah ini. Wa fil khabari ma utiya qaumun al-mantiqa illa muniul amal. Di dalam hadis lain dikatakan tidak suatu kaum itu diberikan bisa ngomong, mantik itu bisa bicara, mendebat lawan, kecuali dia akan dicegah dari amal. Sudah bisa mendebat orang, ngomong, ini dia akan dihadang dari amal, akhirnya waktunya tersia-siakan, tidak digunakan untuk amal akhirat. Na'udzubillah. Wallahu a'lam.